Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah kesehatan ibu dan anak. Usaha kesehatan ibu dan anak bergerak dalam bidang 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pencegahan penyakit, 3. Peningkatan kesehatan. Ada Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak atau BKIA melayani pemeliharaan ibu, bayi, dan anak di bawah umur 5 tahun yang umumnya diintegrasikan ke dalam puskesmas. Maksud dan tujuan BKIA adalah yang pertama, usaha kesehatan ibu dan anak mempunyai tujuan memberikan pelayanan kepada ibu-ibu secara teratur dan terus-menerus pada saat sakit, sehat, masa antepartum, postpartum, masa menyusui, pemeliharaan dari lahir sampai prasekolah. Masa antepartum adalah masa sebelum dia hamil, ya. Sedangkan postpartum itu masa pada saat setelah dia melahirkan, ya. Kemudian keluarga berencana bagi suami atau istri yang membutuhkan. Ketiga, mengadakan integrasi ke dalam General Health Service dan mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan dinas kesehatan lainnya. Yang keempat, mencari dan mengumpulkan masalah dalam masyarakat dan mencoba memecahkannya. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BKIA adalah 1. Usaha yang ditujukan kepada ibu hamil, melahirkan, dan menyusui. Kedua, usaha yang ditujukan kepada bayi. Ketiga, usaha yang ditujukan kepada anak prasekolah. Keempat, khusus dukun. Yang kelima adalah keluarga berencana. Sekarang kita bahas adalah keluarga berencana. Yang pertama adalah sejarah dan organisasi program pendudukan atau keluarga berencana di Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yang dimaksud dengan pertama adalah keluarga berencana. Yang akan kita bahas adalah keluarga berencana. Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, ya, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Kemudian yang kedua adalah norma keluarga kecil bahagia sejahtera atau disingkat dengan NKKBS, adalah suatu nilai sesuai dengan nilai-nilai agama, sosial budaya yang membudaya dalam diri sendiri, keluarga dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan kesejahteraan dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Sekarang tujuan program keluarga berencana itu mempunyai dua tujuan. Program ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan, PTP, ya. Jadi pertumbuhan penduduknya lambat, ya, atau total fertility rate, atau total fertility itu total kehamilan, ya, harus diturunkan menjadi sekitar 2,0, ya. Berarti bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur di Indonesia adalah sekitar 2,0, ya. Yang pertama itu tercapainya kondisi penduduk tanpa pertumbuhan. Kedua, membudayakan norma keluarga bahagia sejahtera atau KKBS. Jadi program ini dilakukan untuk mendukung keberhasilan program pembangunan manusia seutuhnya serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jadi program intinya keluarga berencana itu program di mana kita memperlambat angka kelahiran. Terus kegiatan program keluarga berencana ini ada 3 hal. Yang pertama adalah memperluas lingkungan, yang kedua pembinaan, yang
ketiga adalah pelembagaan dan pembudayaan. Sekarang ini metode-metode ya. Jadi alat kontrasepsi yang ada di dalam keluarga berencana itu ada 5. Yang pertama adalah pantang berkala atau disebut juga dengan sistem kalender. Biasanya kita hitung masa suburnya dalam 1 bulan seperti itu. Jadi kalau pantang berkala itu kita tidak menggunakan obat ya, hanya menghitung masa subur di dalam kalender. Kedua adalah metode sederhana ya. Ketiga, membuat ibu seakan-akan dalam keadaan hamil. Yang keempat adalah alat kontrasepsi dalam rahim atau sering disebut dengan IUD ya. Yang kelima adalah metode sterilisasi. Untuk metode sterilisasi biasanya ini dilakukan bukan hanya kepada wanita saja, tapi bisa juga pria dengan metode sterilisasi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah imunisasi. Yang akan kita bahas pertama adalah sejarah imunisasi. Jadi kegiatan imunisasi ini sudah ada sejak abad 19 di Pulau Jawa untuk mencegah cacar, penyakit cacar ya. Pada waktu itu digunakan juru cacar yang tersebar di setiap kota kawedanan. Jadi setiap kota itu ditunjuk juru-juru cacar. Kemudian jumlah juru cacar bertambah dan daerah yang cacar makin meluas ke seluruh Indonesia. Jadi cacar itu semakin mewabah sehingga akhirnya terdapat 1 juru cacar di tiap kecamatan. Ya, dari 1 kota menjadi tiap kecamatan. Penderita cacar terakhir ditemukan pada tahun 1972. Dan pada tahun 1974 dinyatakan bebas cacar, sehingga saat itu beberapa antigen lain ditambahkan dalam kegiatan pencacaran. Jadi setelah tahun 1972 bukan hanya cacar, tapi ada juga antigen lain yang ditambahkan dalam kegiatan pencacaran. Pengembangan imunisasi dimulai resmi itu pada tahun 1977. Ya, sejak tahun 1982 mulai dengan pemberian 6 antigen yang diwujudkan dalam 4 jenis vaksin, yaitu BCG, DPT, polio, dan campak untuk bayi. Terus juga telah dikembangkan lagi imunisasi tetanus ya kepada ibu hamil, murid SD kelas 6 wanita, dan calon pengantin wanita. Sekarang kita ke pengertian imunisasi. Imunisasi itu berasal dari kata imun, kebal atau resisten ya. Jadi imunisasi adalah suatu tindakan untuk memberikan kekebalan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh manusia. Jadi memasukkan obat ke dalam tubuh manusia. Ya, sedangkan kebal, pengertian kebal itu sendiri adalah suatu keadaan di mana tubuh mempunyai daya kemampuan mengadakan pencegahan penyakit dalam rangka menghadapi serangan kuman penyakit tertentu. Ya, jadi kebal atau resisten terhadap penyakit belum tentu juga terhadap penyakit yang lain. Jadi ini hanya terhadap satu penyakit aja. Jadi kalau kita disuntikan kekebalan bukan berarti kita kebal terhadap penyakit yang lain. Ya, kekebalan terhadap suatu penyakit menular dapat digolongkan menjadi 2. Ya, jadi penyakit menular kekebalan kita tuh ada 2. Ya, yang pertama kekebalan tidak spesifik atau non-specific resistant. Ini merupakan pertahanan tubuh manusia yang secara alamiah. Jadi memang sudah ada di dalam tubuh kita ya, untuk melindungi badan dari suatu penyakit. Misalkan bisa aja kulit, air mata, atau cairan-cairan khusus keluar dari perut usus. Ya, biasanya ini merupakan refleks tubuh. Misalkan kita mencium sesuatu yang bau tidak enak, otomatis kita batuk, kita bersin, berkeringat, itu merupakan kekebalan tidak spesifik. Kemudian yang kedua adalah kekebalan spesifik atau spesifik resisten. Ini ada 2 sumber, ada yang genetik, ada yang kekebalan diperoleh atau kekebalan memang diberikan. Ya, kalau genetik itu biasanya berdasarkan sumber berhubungan dengan kulit atau ras.
biasanya golongan orang-orang tertentu, misalkan etnis golongan-golongan ya. Biasanya pertama itu berdasarkan genetik kekebalannya. Biasanya masing-masing orang juga kekebalannya beda-beda ya. Terus yang kedua adalah kekebalan yang diperoleh. Biasanya ini diperoleh dari luar tubuh anak atau orang yang bersangkutan ya. Nah, kekebalan yang diperoleh ini ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif itu diperoleh setelah dia sembuh penyakit tertentu. Ya, misalkan kayak sekarang lagi ngetren, dia sudah pernah terkena penyakit corona, otomatis dia kebal terhadap corona. Jadi dia punya kekebalan di dalam tubuh. Nanti untuk penyakit corona berarti dia sudah kebal. Ya, jadi biasanya sih hampir jarang kalau dia sudah terkena, biasanya kalau kekebalan seperti itu dia terkena lagi itu jarang. Ya, karena dia sudah punya kekebalan di dalam tubuh. Ya, ada juga yang pasif ya. Kalau yang pasif biasanya sih dari plasenta. Jadi pada saat dia masih di dalam kandungan, tapi ini bersifat sementara. Hanya pada saat dia di dalam pada saat di dalam kandungan aja, tapi kalau setelah keluar biasanya tidak ada. Biasanya kayak bayi itu biasanya sebelum plasentanya diputus itu dia masih bernapas, masih bisa hidup karena ada plasenta. Kalian pernah tahu melahirkan yang di dalam air ya? Jadi pada saat dia keluar, dia itu nggak bakalan kelelep walaupun di dalam air, karena dia masih bernapasnya melalui plasenta. Ya, makanya dia ada melahirkan dalam air itu seperti itu. Jadi dia tidak bakalan kelelep karena dia masih melalui plasenta. Tapi kalau plasentanya sudah dipotong, baru dia bernapas melalui hidung. Seperti itu. Ya, itu yang pasif. Kemudian jenis-jenis imunisasi, ini ada imunisasi sama, ada imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Kalau imunisasi pasif biasanya adalah imunoglobulin atau jenis imunisasi ini dapat mencegah penyakit campak pada anak-anak. Jadi kalau yang pasif itu adalah untuk penyakit campak aja ya. Kalau yang aktif itu ada, yang pertama adalah BCG untuk penyakit TBC, DPT untuk penyakit DPT untuk penyakit difteri, pertusi, tetanus, polio untuk penyakit poliomyelitis ya, bentuk penyakit polio, campak. Jadi ada juga yang aktif dengan campak untuk penyakit campak. Terus juga ada imunisasi untuk ibu hamil dan calon pengantin atau imunisasi tetanus toksoid atau lebih sering disebut dengan imunisasi TT untuk mencegah terjadinya tetanus pada bayi yang dilahirkan. Ya, jadi ini disuntikannya pada saat hamil atau pada saat dia sebelum menikah biasanya. Ya, ini untuk mencegah bayi terkena tetanus pada saat dilahirkan. Tujuan imunisasi ada yang umum, ada yang khusus ya. Kalau umum itu untuk menurunkan angka kematian, kesakitan, serta mencegah akibat buruk lebih lanjut dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Kalau yang khusus ini ada dua. Pertama, memberikan kekebalan pada bayi dan anak. Kedua, memberikan kekebalan pada ibu hamil dan wanita dewasa. Ini sasaran imunisasi. Sasaran imunisasi itu ada 5. Yang pertama, bayi umur 0 sampai 11 bulan. Kemudian kedua, ibu hamil. Ketiga, anak kelas 1 SD. Keempat, anak wanita kelas 6 SD. Dan kelima adalah calon pengantin wanita. Ini ada jadwal-jadwal imunisasi yang untuk bayi ya, dan dewasa juga ada. Yang pertama BCG. BCG itu pemberiannya hanya 1 kali. Ini umur sekitar 0 sampai 11 bulan. Yang kedua adalah DPT. Ini 3 kali ya, disuntikan DPT itu 3 kali. Selang waktunya itu 4 minggu. Ini kisarannya itu sekitar
umur 2 sampai 11 bulan. Jadi sekitar umur 2 sampai 11 bulan itu harus sudah disuntik DPT selama 3 sampai 3 kali. Yang ketiga, polio. Polio juga sama 3 kali. Rentan waktunya juga sama kayak DPT, 4 minggu, sekitar umur 2 sampai 11 bulan. Biasanya kalau penguntikan DPT atau polio biasanya berbarengan, ya. Kemudian yang keempat, campak. Campak itu 1 kali. Umurnya juga jadi pada saat usia umur 9 sampai 11 bulan. Yang kelima ada TT atau tetanus toksoid, ya. Ini pemberian 2 kali, selang waktunya 4 minggu. Ini kepada anak kelas 6 SD wanita, ya. Jadi untuk wanita anak kelas 6 SD dan wanita sebelum menikah. Yang keempat adalah DT, ya. Biasanya 2 kali, selang waktunya itu 4 minggu untuk anak SD kelas 1. Ini berlaku untuk wanita dan pria, ya. Jadi kalau yang kelas 1 SD itu untuk semua, kalau yang kelas 6 itu khusus untuk wanita aja, ya. Cukup untuk materi kesehatan ibu dan anak, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.